Shalom saudara, sangat senang menjumpai setiap saudara dimanapun saudara berada. Saudara, akhir-akhir ini kita sungguh-sungguh melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita lewat yang namanya Mesbah Koram Deo. Nah, saudara, kita harus tahu apapun yang kita sedang kerjakan, apa sih sebenarnya yang kita mau capai? Goal kita sebenarnya apa? Ini berbicara tentang visi, saudara. Jadi mari kita melihat sebentar, sekali lagi, ini sudah beberapa kali saudara mendengar pernyataan yang ditulis oleh almarhum Brother Myles Munroe. Tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, melainkan hidup tanpa tujuan. Jadi saudara, apapun yang kita sedang kerjakan ini, saat ini kita kerjakan, dan apapun yang kita mau rencanakan, kita harus jelas tujuannya untuk apa. Demikian juga dengan yang namanya kita mengadakan Mesbah Koram Deo. Kita harus tahu untuk apa. Ini yang paling penting. Nah, saudara, sehubungan dengan visi kita, maka sesungguhnya Koram Deo yang kita lakukan ini pasti berhubungan dengan komunitas yang sepakat atau disingkat kompak. Koram Deo tidak bisa dilepaskan dari kompak. Koram Deo dan kompak tidak berhubungan, saudara. Enggak bisa. Jadi saudara, semua murid Kristus harus memiliki gaya hidup Koram Deo dan ada di dalam komunitas yang sepakat. Nah, nanti saya akan sampaikan lebih dalam lagi. Koram Deo, kompak, dan komunitas kerajaan itu sangat berhubungan erat. Nah, saudara, kalau kita tidak tahu untuk apa kita berkoram Deo, untuk apa kita ada di dalam kompak, maka sesungguhnya kita ini seperti layang-layang di udara yang putus talinya. Jadi terbawa angin kemanapun, angin itu mengalir. Jadi kita nggak jelas untuk apa, saudara. Dan akhirnya kalau terus kita nggak punya tujuan yang jelas, apapun yang kita lakukan pasti akan mengalami yang namanya titik jenuh. Kita akan bosan, saudara. Jangan dipikir, saudara, kalau kita terus melakukan Mesbah Koram Deo dan nggak ada goal yang kita mau capai, maka pasti akan bosan. Itulah sebabnya saya akan sampaikan, saudara. Sebenarnya Koram Deo untuk apa tujuannya? Mengapa kita harus membangun komunitas yang sepakat? Dan kemudian itu apa komunitas kerajaan? Mudah-mudahan nanti sampai. Walaupun belum bisa sampai detail, saudara. Nah, kita juga melihat gereja sekarang nggak terlalu bisa menarik perhatian kaum milenial, anak-anak muda. Mereka nggak terlalu tertarik, saudara, dengan yang namanya gereja yang diekspresikan lewat kebaktian hari Minggu. Nah, kita semua sudah tahu, saudara, bahwa kaum milenial, anak-anak youth, nggak terlalu tertarik, saudara, dengan yang namanya diajak kebaktian hari Minggu. Kenapa? Karena gereja sudah kehilangan apa? Kehilangan habitatnya. Gereja kehilangan arah. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Tadi saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan nggak jelas tujuannya akan membosankan. Dan ini sudah terjadi, saudara. Anak-anak muda merasa bosan yang namanya kebaktian hari Minggu. Betul, saudara. Dan akhirnya banyak pemimpin gereja mengatakan bahwa gereja sekarang nggak bisa menjawab kebutuhan anak muda. Akhirnya apa yang dilakukan oleh gereja?
gereja akhirnya berusaha untuk cari tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Dengan kata lain, sesungguhnya gereja sedang sibuk untuk menjawab kebutuhan manusia. Dan saudara perlu tahu, seharusnya gereja memimpin, mengarahkan kebutuhan manusia, kebutuhan jemaat untuk menjawab kebutuhan kerajaan Allah. Seharusnya itu. Tapi kalau gereja nggak tahu lagi bagaimana membawa kebutuhan jemaat untuk menjawab kerajaan Allah, maka itu yang membuat jemaat jadi bingung. Jemaat akan bingung. Nah, itulah sebabnya saudara, kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan ya, apa sih seharusnya yang terjadi di Coram Deo, apa yang harus kita mengerti tentang komunitas yang sepakat atau kompak. Nah, kemudian komsel. Nah, ini yang membuat ya, jemaat bingung, saudara. Saya akan coba jelaskan di sini, saudara. Nah, saya juga nggak mau gereja hanya berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, membangun hal-hal yang menarik perhatian anak-anak muda. Ya, jadi packagingnya yang diurusi, saudaraku, tapi bukan hanya sekedar konten. Ya, tapi konten yang diurusi pun juga konten yang sebenarnya nggak kingdom, nggak biblical, dan itu malah lebih parah, saudara. Ya, nah, saudara, apa yang dibutuhkan jemaat belum tentu itu kehendak Tuhan, belum tentu, saudara. Bisa-bisa kita hanya sekedar membangun kerajaan ego masing-masing. Ya, kita hanya memberi makan daging manusia. Ya, kedagingan itulah yang terus dipenuhi kebutuhannya. Nah, ya, saya mau saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja yang sesungguhnya mengerti untuk apa kita bercoram Deo. Nah, saudara, actually what all congregations need is to meet and experience God. Inilah tanggung jawab gereja. Jadi semua pemimpin gereja harus tahu tanggung jawabnya adalah membawa orang-orang, jiwa-jiwa bertemu dan mengalami Tuhan. Sebab ketika mereka bertemu dan mengalami Tuhan, maka Tuhan sendiri melalui Roh Kudus akan memimpin mereka untuk melaksanakan apa yang kingdom, kerajaan Allah kehendaki. Itulah seharusnya menjadi tanggung jawab gereja. Ya. Karena yang dibutuhkan oleh setiap orang, semua manusia adalah kembali kepada penciptanya, saudara. Untuk itu mereka harus bertemu dengan Sang Pencipta melalui Yesus. Dan ikut Dia. Itulah manusia, saudara. Manusia harus kembali diperdamaikan dengan penciptanya. Dan manusia bisa bertemu kembali dengan penciptanya hanya satu jalan, melalui Yesus. Itulah sebabnya semua tanggung jawab kita sebagai murid Kristus adalah membawa jiwa-jiwa bertemu Yesus untuk mengikut Yesus. Menjadi murid Kristus. Itulah tanggung jawab gereja. Nah, karena hanya melalui Yesus manusia bisa bertemu kembali dengan penciptanya. Ini hal yang sangat esensi dan substansi, saudara. Ingat, manusia hanya bisa diperdamaikan dengan penciptanya, dengan Bapa, oleh Yesus. Satu-satunya jalan, saudara. Nah, kita tidak cukup hanya bertemu dengan Yesus, kemudian menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang aktif melayani di gereja, menjadi pemimpin gereja, menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, menjadi penatua. Nggak cukup hanya sekedar itu. Mengapa, saudara? Nah, ini permasalahannya.
Karena pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita sebagai manusia telah dirusak oleh tipu daya iblis. Permasalahannya di sini, saudara. Ya, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita itu sudah sungguh-sungguh dirusak ya oleh dosa, tipu daya dosa. Sehingga kita nggak ngerti lagi apa yang seharusnya Allah inginkan untuk kita kerjakan. Apa yang Sang Pencipta inginkan untuk kita lakukan. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa melakukan perintah-perintah Allah, nggak bisa, saudara. Karena memang pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita memang sudah ditaklukkan, dikuasai oleh tipu daya dosa. Oleh daging dan ego. Permasalahan manusia di sini. Permasalahan orang Kristen di sini. Permasalahan gereja di sini. Kenapa gereja terpecah-pecah, saudara? Karena ini. Karena pemimpinnya. Pikiran, perasaan, kehendaknya belum diperbaiki dengan sepenuhnya. Belum diperbaharui oleh sepenuhnya. Permasalahan di sini. Saya harus sampaikan dasar pemikiran dulu. Kenapa kita berkoram deo? Kenapa kita ada di dalam kompak? Kenapa kita harus membangun komunitas kerajaan? Saya harus sampaikan dasar pemikirannya dulu. Semua manusia, termasuk pendeta-pendeta, termasuk saya, penatua, pemimpin gereja, ya, mereka pikiran, perasaan, keinginannya telah dirusak oleh tipu daya iblis, oleh tipu daya dosa. Jiwanya masih rusak. Sehingga yang dibangun egonya, yang diikuti keinginan dagingnya, saudara. Ini dasar pemikirannya. Ya, jadi mengapa kita koram deo? Ya, apakah kita hanya ikut-ikutan saja? Nah, padahal sebenarnya koram deo itu adalah bagian dalam membangun manusia rohani kita. Bagian dalam membangun manusia batiniah kita. Bagian di dalam membangun manusia roh. Saya lebih senang untuk memakai istilah manusia roh. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Manusia rohnya, manusia jiwanya, manusia tubuhnya. Simpel saja. Kalau bahasa Alkitabnya manusia batiniah. Jadi nggak perlu diargumentasikan. Nah, apa sih membangun manusia roh itu? Ini penting, saudara. Apa membangun manusia roh? Membangun manusia roh adalah membangun manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus yang telah tinggal di dalam dirinya. Jadi membangun manusia roh itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah lahir baru. Jadi Roh Kudus yang dia terima, Roh Kudus yang diam di dalam dirinya, ini ingin memimpin dia. Jadi membangun manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Membangun manusia yang dipimpin oleh Roh Allah. Membangun ketaatan kita akan perintah-perintah Tuhan. Dan menjadi pelaku firman. Inilah yang namanya membangun manusia roh. Membangun ketaatan kita kepada firman Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, koram deo adalah bagian dari membangun manusia roh. Jadi betapa pentingnya koram deo, saudara. Ya, Roh Kudus diutus untuk menyertai dan tinggal di dalam kita agar Roh Kudus memimpin hidup kita. Sebab kalau Roh Kudus gak pimpin hidup kita, maka jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita, itulah yang memimpin hidup kita. Padahal jiwa kita rusak, saudara. Jiwa kita sudah ditaklukkan oleh daging dan ego.
Bagaimana daging dan ego memimpin hidup kita, saudara? Mana bisa, saudara? Makanya kita harus bangun manusia roh. Kalau enggak, jiwa kita akan dipimpin oleh daging dan ego kita. Nah, terus ya. Jadi tidak semua kita, orang percaya, orang Kristen, gembala, sidang, bahkan penatua, itu sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya. Enggak semua, saudara. Ya, ada musuh yang menghalangi kita. Ada musuh yang menghalangi Roh Kudus memimpin hidup kita. Ya, musuh itu adalah jiwa kita yang rusak. Terus, musuh kita bukan setan yang di luar kita. Musuh kita ada di dalam kita, jiwa kita yang rusak. Dan iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Kepalanya sudah diremukkan oleh Yesus. Makanya jangan dibesar-besarkan iblis ya, musuh kita itu ya. Jangan dibesar-besarkan. Dia sudah bukan tandingan kita, tetapi tipu dayanya bisa mengalahkan kita. Nah, terus ya, jadi masalah yang ada di dalam persoalan orang Kristen oleh persoalan gereja adalah jiwanya yang sudah dikuasai oleh tipu daya iblis. Dan itu terjadinya sejak di Taman Eden. Nah, saudara, jangan main-main loh dengan jiwa kita ini. Jiwa kita yang rusak itu akan benar-benar menghancurkan hidup kita. Jiwa saudara yang rusak, ya, pikiran, perasaan, kehendak saudara yang masih belum diperbaharui terus setiap hari itu bisa menghancurkan rumah tangga saudara, bisa menghancurkan masa depan anak-anak saudara, bisa membinasakan saudara. Kalau saudara hidupnya nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya kita membangun manusia roh. Terus, saya akan langsung Coram Deo. Jadi Coram Deo yang sekarang kita sedang galak-galaknya ya, sedang terjadi, ya kita lakukan, itu bukan hanya sekedar ada di dalam hadirat Tuhan. Bukan sekedar itu, saudara. Ya. Nah, kalau kita tidak membangun kompak, ya, kita sebenarnya nggak bangun apa yang Yesus sedang bangun. Ya. Coram Deo itu pasti membangun kompak. Pasti, saudara, pasti. Jadi penting apa yang saya nyatakan ini. Ya, Coram Deo pasti membangun kompak. Kalau kita tidak ada di dalam kompak, maka kita tidak membangun apa yang Yesus sedang bangun. Ya, ini penting sekali. Karena kenapa? Karena Yesus sedang membangun tubuhnya. Dan kompak itu adalah unit terkecil dari tubuhnya Yesus. Kompak adalah unit terkecil dari tubuh Kristus, saudara. Ya, kita bisa melakukan Coram Deo itu karena ada intervensi Roh Kudus. Ini penting sekali. Kita Coram Deo setiap pagi itu intervensi Roh Kudus. Inisiatif Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin saudara dari dalam saudara. Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara untuk bercoram Deo. Nah, jadi sebenarnya ada kepentingan Allah, ada kepentingan kerajaan. Saudara bercoram Deo itu ada pengharapan dari Allah, saudara. Nah, saudara harus tahu ini, ya. Karena apapun yang kita kerjakan harus berhubungan dengan misi Bapa. Harus, saudara. Ada hubungannya dengan misi Bapa. Ya, apa sih misi Bapa itu? Ya, misi Bapa adalah membawa kerajaan surganya ke bumi. Sampai seluruh bumi menjadi wilayah kedaulatan pemerintahan Allah. Inilah misi Bapa. Itulah sebabnya Allah tinggal di dalam setiap kita. Ada di antara kita, ada di tengah-tengah kita, saudara. Ya. Untuk apa? Karena Allah sendiri akan memimpin kita, saudara. Memimpin kita. Ya, untuk menyelesaikan misinya. Ya, misi kerajaan tadi. Nah, saudara, Coram Deo itu artinya berhadapan muka dengan muka. Menghadap, berhadapan, saudara. Muka dengan muka. Jadi lebih dari sekedar di dalam hadirat Tuhan. Sekarang saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini,
Saudara ada di dalam hadirat Tuhan, tapi belum tentu saudara berhadapan muka dengan Tuhan. Nah, coram Deo itu berhadapan muka dengan muka, saudara. Nah, ini penting loh saudara ya. Ya, saudara itu menghadap wajahnya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara. 1 Tawarin 16 ayat 11, Daud berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini coram Deo, saudara. Ya, Mazmur 11 ayat 7, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, ini ada syaratnya juga. Orang bisa coram Deo kalau hatinya tulus. Kalau hatinya nggak benar, dia nggak akan pernah mengalami coram Deo. Terus bilangan 6, ini ayat-ayat bagus semua ya untuk saudara. Ya, bilangan pasal 6 ayat 25 dan 26. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, dengan memandang wajahnya, dengan kita bercoram Deo di sini dikatakan, maka kita akan menerima kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Wow, pastikan engkau yang coram Deo, engkau menerima kasih karunia dari Allah dan damai sejahtera Allah. Ya, jangan habis coram Deo marah-marah berantem ya. Ketika kita bercoram Deo, setelah coram Deo kita nggak takut lagi dengan situasi kondisi yang ada. Kita nggak takut dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita alami. Mungkin ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Tapi setelah kita coram Deo, setelah kita menghadap wajahnya dan Allah menghadapkan wajahnya kepada kita, wow, saudara mendapat kasih karunia. Saudara mendapatkan damai sejahtera. Jadi itulah arti coram Deo yang sebenarnya. Coram Deo bukan acaranya. Coram Deo bukan kegiatannya. Bukan, saudara. Coram Deo itu personal sekali. Ya, ketika kompak bercoram Deo itu sangat personal. 3 orang sepakat menghadap wajahnya untuk apa? Nah, ini saudara, tujuan coram Deo apa? Nah, saudara harus punya target. Ya, coram Deo tujuannya untuk kita mendapatkan arahan Tuhan. Kita menghadap Tuhan pasti ada dong tujuannya. Kita minta pengarahan Tuhan. Kita minta petunjuknya Tuhan. Kita ingin memperoleh nasihat Tuhan. Kita ingin memperoleh kekuatannya Tuhan. Itu tujuan coram Deo. Jadi setelah saudara coram Deo, saudara akan menerima petunjuk Tuhan. Saudara akan menerima arahan Tuhan, saudara akan menerima kekuatan Tuhan. Dan saudara akan menjadi tenang. Ada damai sejahtera, ada kasih karunia yang Tuhan mampukan untuk saudara menghadapi apapun yang sekarang saudara sedang hadapi. Itu coram Deo. Nah, tadi saya katakan coram Deo harus membangun kompak. Sebab kompak itu unit terkecilnya tubuh Kristus. Ketika kita coram Deo, maka Allah sendiri akan memberi nasihat, akan memberi petunjuk, akan memberi pengarahan kepada kita. Tentunya Allah ingin ya melibatkan kita untuk menyelesaikan apa yang sedang diselesaikan oleh Allah sendiri, oleh Yesus. Dan Yesus saat ini sedang membangun tubuhnya, saudara. Itulah sebabnya kalau saudara nggak ada di dalam kompak, saudara nggak tertanam di dalam kompak, jangan-jangan saudara belum menjadi anggota tubuh Kristus. Maaf saudara, lebih baik saya ngomong terus terang. Apa buktinya, apa tandanya saudara berani mengatakan saudara adalah anggota tubuhnya Kristus? Apa? Kompak adalah dimulai 2-3 orang yang sepakat, di mana Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, untuk kompak yang benar, Yesus ada di tengah-tengah mereka ketika mereka berkumpul. Baik secara offline maupun secara online. Ketika kalian berkumpul, bertemu, Yesus ada di tengah-tengah kalian. Itulah kompak yang benar.
Ya. Jadi kompak adalah komunitas yang anggotanya sepakat untuk membangun manusia roh, punya kehidupan coram deo. Inilah kompak, saudara. Jadi hubungannya sangat erat sekali antara coram deo dan kompak. Ini yang saya maksud, saudara. Coram deo harus membangun kompak. Wow. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab, nah ini dia saudara, mengapa dikabulkan oleh Bapa yang di surga 2 orang yang sepakat itu? Apapun yang diminta. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ngapain Yesus ada di tengah-tengah mereka, saudara? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penguasa tunggal. Kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus akan memerintah mereka. Yesus akan memimpin mereka. Dan tentunya Yesus akan memimpin mereka untuk membangun tubuhnya. Wow. Jadi, coram deo yang benar pasti membangun kompak. Ya. Wow. Terus, sedikit lagi. Jadi fokus kita jelas, saudara. Fokus kita sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah bersama Yesus membangun tubuhnya. Bersama Yesus membangun rumahnya. Bersama Yesus membangun baitnya. Fokus orang Kristen harus ini. Karena tubuhnya akan dipakai oleh Yesus menyelesaikan misi Bapaknya. Membawa kerajaan surganya ke bumi ini, saudara. Inilah menjadi fokus kita. Ya itulah sebabnya kompak harus melahirkan komunitas kerajaan yang akan menghidupi gaya hidup tubuh, gaya hidup atau budaya warga kerajaan surga. Ya, komunitas kerajaan. Ya, bisa saja disingkat kontak. Ya, komunitas kerajaan, kontak. Ya, wow. Pastikan kompak itu sepakat untuk apanya harus jelas. Kompak goalnya adalah melahirkan, membangun komunitas kerajaan Allah. Komsel-komsel yang ada, dengarkan baik-baik. Kalau komsel saudara hanya berjalan mengalir saja saudara, itu buang waktu. Komsel saudara harus menjadi komunitas kerajaan Allah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau di dalam komsel saudara ada orang-orang yang mau sepakat bersama-sama dengan Kristus. Saling sepakat, 2-3 orang sepakat bersama Kristus. Lahirkan komunitas kerajaan di dalam komsel saudara. Dan komsel saudara akan berubah metamorfosa menjadi komunitas kerajaan Allah. Wow. Saudara, itulah yang saya bisa sampaikan sementara ini. Dan saya mau apa yang saya sampaikan, saudara cukup jelas. Saudara menangkap. Saudara bercoram deo. Saudara harus menerima arahan Tuhan. Saudara harus menerima petunjuk Tuhan. Menerima nasihat Tuhan. Menerima kekuatan Tuhan. Dan ketika saudara bercoram deo, perhatikan baik-baik. Pastikan saudara membangun kompak di mana saudara berada. Karena kompak adalah unit terkecil tubuh Kristus. Dan saat ini Yesus sedang membangun tubuhnya. Jadi kalau saudara nggak ada di dalam komunitas yang sepakat, yang adalah unit terkecil dari tubuh Kristus, jangan-jangan saudara belum menjadi anggota tubuh Kristus. Maaf, lebih baik saya ngomong terus terang saudara, daripada kecelek saudara. Ya, saya mau saudara benar-benar anggota tubuh Kristus.
Dan kalau saudara anggota tubuh Kristus, mari kita memperingati kembali apa yang Yesus telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia telah mati untuk saudara. Dan dia ingin manusia lama saudara juga mati. Dia dikuburkan, dia juga ingin manusia lama saudara juga dikuburkan. Dan dia bangkit, dia juga mau agar saudara bangkit menjadi manusia-manusia baru. Saudara sudah diberitahu bahwa hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Pastikan saudara anggota tubuh Kristus. Mari siapkan roti dan anggur saudara. Saya akan beri waktu saudara untuk menyiapkannya. Saudara, kita sedang bergerak. Roh Tuhan sangat-sangat kuat memimpin kita, saudara. Mari kita harus menjaga hati kita tetap benar di hadapannya. Jangan saling menuntut, jangan saling menghakimi. Jangan, saudara. Sebab kalau saudara penuh dengan penghakiman, penuh dengan tuntutan, itu yang membuat Allah nggak bisa bekerja di dalam hidup saudara. Lewat perjamuan ini, mari kita bereskan hati kita, saudara. Karena saya sedang bergairah menantikan Allah menggerakkan kita untuk benar-benar membawa kerajaan surganya ini ke bumi, kemanapun Tuhan pimpin kita. Haleluya. Angkat roti di tangan saudara. 2000 tahun yang lalu, dia telah mengakhiri tubuh jasmaninya ini. Dan dia mau tinggalkan tubuh jasmaninya ini. Untuk apa, saudara? Supaya dia tidak dibatasi lagi oleh pakaian manusia lahiriahnya ini. Sehingga dia bergerak bebas. Dan dia ingin tinggal di dalam setiap orang yang percaya. Dan melalui orang-orang percayanya, dia mulai bergerak. Melanjutkan kembali misi Bapaknya yang sempat berhenti dan tidak dijalankan oleh Adam yang pertama itu. Sebentar kalau kita makan roti ini, itu sebagai tanda saudara, bahwa saudara siap menjadi anggota tubuhnya yang siap bergerak untuk menjalankan misi Bapa, membawa kerajaan surganya ke bumi. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk Engkau memutuskan untuk Engkau mati bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan roti ini sebagai tanda bahwa kami telah menerima pengorbanan-Mu. Kami menerima tubuh-Mu yang terpecah-pecah itu. Agar kami tidak terpecah-pecah. Agar kami disatukan di dalam tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Harga yang diminta untuk menebus dosa-dosa kita telah Tuhan sanggupkan. Tuhan telah rela mau membayar lunas dosa-dosa kita. Dan harganya adalah nyawanya. Harganya adalah darahnya, saudara. Dan Yesus telah melunasi hutang dosa seluruh manusia di dunia ini. Yesus telah bayar lunas. Dan kita gak punya hutang dosa lagi.
yang akan iblis pergunakan untuk mendakwa kita, menuntut kita. Dengar baik-baik. Yesus telah lunasi hutang dosa saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan darah ini saudara, dikatakan di dalam Ibrani bahwa kematian Yesus, darahnya ini telah membuat jalan yang baru dan hidup bagi kita. Agar kita bisa masuk ke ruang maha kudusnya Bapa. Dan kita bisa bersekutu, bertemu dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Setiap saat kita bisa menjumpai Dia. Dimanapun, kapanpun. Darahnya inilah yang membuat kita senantiasa bisa ada di dalam hadirat-Nya. Makasih. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih. Makasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus terjemahkan lebih dalam lagi kepada setiap kami, kepada gerejamu. Agar apa yang mereka dengar sungguh-sungguh mereka paham, mereka mengerti. Bahwa setiap mereka yang mendengar adalah anggota tubuhmu. Dan mereka dilayakkan untuk menemukan wajahmu di dalam Korem Deo ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga sepakat bersama dengan Engkau membangun tubuhmu, membawa kerajaanmu ke bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita ini. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, pengurapan, penghiburan yang Roh Kudus akan berikan kepada setiap kita. Kita akan terima. Dan Dia akan berikan setiap hari, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang menerima berkat kekuatan ini, katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.